Jadi hari ini kita mau bikin video this or that, sekalian sharing-sharing tentang ya ngobrol-ngobrol aja tentang pemahaman-pemahaman menurut kita apa. Aku blank. Bener nggak? Bentar deh. Pertanyaan 20. Ayo langsung. Ini nikah muda atau Kita nikah langsung nanti? ke sana. Dimulai dari Zoe. Menurut lo gimana? Karena mau nikah ya nikah muda. Iya, karena mau nikah. Terus kenapa bisa milih biar bisa yakin gitu? Kenapa lo Iya. bisa yakin mau nikah muda? Karena kayaknya tuh karena udah ada jodohnya. Kalau misalnya belum ada, maksudnya kalau belum ada yang nawarin kayak nikah yuk gitu, pasti pikiran gue nggak kayak gini Iya sekarang sih, gitu. benar-benar. Kayak jadi ketrigger. Oh dia kayak bisa nih nikah muda. Dari pasangannya juga nggak sih? Iya. Terus menurut lo gimana kan? Ya karena udah Nikah aja. Satu coy. Salah nanya orang nggak sih? Sebagai Nggak, orang tapi- yang udah nikah. Tapi gini, dulu tuh gue sebelum nikah, lo kan tahu gue gimana Iya. orangnya kan, kayak gue tuh pengennya yang kayak kerja dulu, ngerasain yang namanya kerja kantoran dulu, terus kayak ngerasain ya gitu deh yang kayak orang-orang lakuin umur 27-28. Tapi ternyata, nah itu dia kata Zoe, kalau misalnya emang udah ada yang ngajak gitu jadi ke-trigger dan kayak gimana ya? Apalagi yakin sama orangnya, jadi Iya. pasti kayak oh yaudah Dan deh, gue pacaran juga udah lama gitu, kayak malas lagi gonta-ganti ngapain kan. Jadi kayak ya udah gue nikah muda gitu. ya lo Ya sebelum nikah tuh apa yang dipertimbangkan sampai kayak oke gitu. Emang lo udah kayak yakin untuk berkomitmen sama suatu orang seumur hidup lo, terus kayak finansialnya gimana, mental lo gimana? Ya pokoknya apa aja deh yang dipertimbangkan. Iya, kalau finansial mah pasti ya nomor satu kali. Enggak, mental dulu sih nomor Mental satu. dulu. Ya nggak sih? Jalannya pasti kan kayak kita punya harapan nih, finansial kita harapannya pengennya bagus, nanti tahun segini bagus segini. Tapi kalau misalnya mentalnya nggak kuat juga, Iya sih. jadi gila nggak sih? Maksudnya Iya. kayak hidup kan nggak semulus apa yang kita mau gitu kan. Jadi kayak ya udah mental dulu, terus baru finansial menurut gue, karena finansial tuh bisa dicari berdua. Menurut lo, Zul? sama deh. Sama? Berarti dimulai dari mental yang kuat, pasti juga punya ambisi yang kuat untuk kedepannya gitu iya. ya. Terus sama kayak mau apa enggak gitu. Kalau mau tuh pasti Iya. kayak pasti mentalnya tuh nanti juga jadi kayak oh yaudah nih gue mau nikah sama, terus pasti ada dorongan buat ini dong. Ada juga kayak gitu lah ya kalau mau. Finansial gue harus kayak Iya. apa sih? Gue mau nikahin gimana sih istilahnya, kayak gue mau hidup sendiri nih, maksudnya udah nggak lepas dari orang tua ya, pasti kan kayak ada usaha sendiri dong, kayak nggak ngomong doang gitu. Yang penting kemauan sendiri sih. Kalau dipaksa-paksa sama yang lain kan Bener sih. susah Kalau nanti. udah ada kemauan pasti ada jalan. Iya, ada jalan. Terus Sekarang- gue mau nanya dulu bentar. Oke. Karena tapi lo keganggu nggak kayak misalnya ada orang yang kayak nanya, bukan keganggu sih, kayak aduh lama-lama annoying kayak ditanya mulu kenapa mau Nikah muda, kayak iya kayak kenapa sih lo mau nikah muda kayak gitu. Iya, keganggu banget sebenarnya, apalagi yang kayak pertanyaannya mengarahkan kayak underestimate gitu. Iya Gue kayak kayak tanyanya tuh kayak seakan-akan ya lo masih, apalagi kalau misalnya keluarga yang maksudnya Iya. kayak keluarga jauh gitu udah lama gak ketemu, kayak ya lo masih kecil mau Iya. nikah kayak gitu. Lo maksud gue gimana? kayak sebenarnya umur gue yang segini juga ya gue survive aja sih, walaupun gue nikah baru setahun, tapi ya gue enjoy banget sama pernikahan gue sebenarnya. Iya, maksudnya gue sama suami gue tuh setim. Sebelum gue nikah sama dia juga gue udah apa ya, udah rembukan dulu gitu, udah ada omongan yang kayak ini gimana maksudnya komunikasi gue sama suami gue tuh udah oke lah. Jadi kayak gue juga mau gitu nikahin dia. Kok gue nikahin? Salah guys, suami gue mau nikahin gue. Kayak yang penting lo siap, lo mau bertanggung jawab atas apa pilihan lo, ya udah, kenapa enggak. Dari lo pribadi, Maksudnya ada yang bilang kayak nggak enak tau nikah, maksudnya Iya. banyak juga kan yang ngomong kayak nggak Iya. enak mau nikah, ngapain sih masih muda udah Iya. nikah, bukannya puas-puasin Puas-puasin kayak lo nggak jadi- bisa ini, nggak bisa itu. kayak jadi sesuatu yang kayak serem, padahal maksud gue itu kan maksudnya ya rata-rata semua orang tuh bakal nikah kan. Iya. Harusnya maksud gue apa yang emang nggak segampang itu, tapi nggak menyedihkan dan menyakitkan. Iya, dan itu menyeramkan juga. itu, Harusnya kalau sumpah. harusnya nggak ini dong, nggak kayak malah di apa sih Ditakut-takutin. Iya. Iya, nah, gue setuju sih itu. Kan makanya jadi banyak orang yang kayak mungkin ada ya kayak orang yang kayak gue nggak mau nikah kayak gitu, padahal sebenarnya nggak tapi ya udah pilihan masing-masing sih ya. Iya, heeh. Terus next, menurut lo Dicil lo duluan. apa nih? Yang pertama, kenapa ya nggak nikah muda? Sebenarnya gue nggak mematokkan untuk kayak gue nggak mau nikah muda atau gue maunya nikah nanti gitu sih, tapi lebih ke
kalau menurut konteksnya Karisha sama Zoe tadi kan kayak udah ada orangnya. Kayak di gue pribadi lebih ke gue sama pacar gue yang sekarang tuh masih apa ya, masih fokus untuk mencapai apa yang kita lagi mau capai gitu loh. Walaupun dengan menikah nggak menutup kemungkinan bisa mencapai itu ya, tapi kayak udah ada planning tapi kayak belum ngomongin tentang kayak kesana, dan menurut kita masih nanti deh gitu. Kalau gue lebih ke mental sih, jujur kayak susah, maksudnya bukan susah sih, lebih kayak apa sih, takut aja gitu buat kayak komitmen. Walaupun gue sekarang pacaran dan gue berkomitmen, tapi apa ya, kayak beda gitu nggak sih, kayak kalau misalkan nikah tuh bener-bener kayak satu kali gitu seumur hidup, jadi kayak mental gue belum terlalu yakin. Tapi misalnya tiba-tiba ada cowok yang nggak lo pacaran sekarang atau siapa gitu kayak Ega nikah yuk, lo gimana? Dan udah seyakin itu sama lo yang iya, kayak jujur kalau nyokap gue nih, kalau misalkan nyari suami dan masuk gitu ke kotak kayak kalau misalkan nyari suami tuh yang sayang sama lo dulu gitu, ngerti gak sih? Nah kalau misalkan ada orang seyakin sama gue ya mungkin bakal ngerubah persepsi gue dan mungkin bakal bikin mental gue makin yakin gitu untuk menikah. nah itu yang kita rasakan ya, kan gitu, kalau gitu. ya kok ngajak sama nah iya mungkin iya benar Iya gitu. Terus apa lagi sih? kayak mungkin kalau misalnya gue belum ada yang ngajak nikah, gue otaknya juga masih yang kayak gue belum siap yaudah, nikah gitu, iya. tapi karena ada yang ngajak gue kayak mikirnya kayak gue harus nentuin sekarang nih gue mau nikah apa enggak, gitu nggak sih? Kayak nggak bisa kayak aduh gue mau tapi gitu kan, Iya, kayak bener-bener. ya gimana. Tapi misalnya tadi lo belum nanya kalau misalnya ada yang mau ngajak lo nikah nih tiba-tiba ya Kalau misalkan ada tiba-tiba kayak cowok tiba-tiba yakin udah siap nih, gue siap kok nikahin lo gitu. Kalau misalkan case-nya kayak gitu, pasti banget pertama kali gue mastiin sih kayak itu yang tadi Karisha bahas, kayak dari segi mental, financial, terus planning ke depannya kayak gimana. Pokoknya gue mau sebisa mungkin gue mastiin kalau ke depannya tuh gue satu visi misi sama dia gitu. Baru dari situ mungkin gue akan mau atau gimana gitu, kayak gimana ya, kayak biar ke depannya tuh ini juga nggak sih berjalan dengan baik. At least kalaupun ada pertentangan tuh kayak dari awal tuh kita udah rembukin kayak bakal gimana sih ke depannya gitu. Jadi ya gitu sih paling menurut gue. Kayaknya lo sama suami lo itu satu tim. Iya. Bukan lo sama mertua lo atau lo sama siapa, tapi lo sama suami lo. Kalau misalnya udah sama pasangan lo apa sih, soalnya nggak beda suara, maksudnya udah kayak ini seotak gitu, kayak ngadapin yang lain juga pasti lebih gampang Iya, kan, lebih gampang. kayak gitu. Tapi kan ada banyak, kok jadi gue yang ngomong ya? Kan ada banyak orang yang kayak suka bilang yang penting tuh niat dulu, pasti nanti dikasih. Ini lebih ke finansial ya, kayak nanti dikasih, pasti kan nikah ngebuka rezeki. Kayak lo ini nggak model yang nekat, masa setuju nggak? Kayak nggak, bukan apa ya, kayak misalnya lo nol nih, kayak cowok juga nol, tapi ayo nikah gitu, kayak demi ibadah gitu. Kalau gue di kehidupan yang kayak gini, terus kayak lo tau gaya hidup lo sekarang kayak gimana. kayak lo ini nggak, kayak lo setuju nggak sama orang kayak gitu, kayak gue nggak punya apa-apa tapi gue mau nikahin lo nih gitu. coba mau jawab duluan. Lo setuju atau nggak? Lo mikir dulu misalnya kayak gue punya segini, suami gue punya segini, ya udah gue berani jalan gitu. Tapi kalau misalnya kayak nol parah yang Iya, itu kayak maksud gue berarti. gue belum punya apa-apa Makanya- atau tabungan berapa gitu. Berarti lo masih realistis nggak? Iya, yang gitu, kayak iya, iya. apa sih, kayak senekat Iya. itu gitu. Hinder aja. Iya. Jadi Jadi kayak lebih Ada motivasi. apalagi sekarang udah ada anak Iya, kan, iya. jadi kayak udah gue hidup buat anak gue gitu loh. Bener. Dan suami gue mungkin yang kayak gitu juga. Enggak. Karena gue belum nikah, jadi gue masih kayak agak, bukan gak percaya sih, tapi lebih kayak masa sih gitu, ngerti gak sih? Iya, Masa iya. sih ada aja gitu rezekinya, mungkin ada, tapi gimana ya, kayak gimana ya, gue takut salah Maksudnya ini ngomong aja. nol banget loh, maksudnya kayak Ya, nggak apa-apa, bener-bener, kita- yaudah nih kita nih, istilahnya kayak yaudah nih kita nikah besok, nggak punya apa-apa, belum punya Tapi rumah. orang lebih tua tuh pasti ngomong gak sih kayak gitu, yang Iya. kayak pasti rezeki ngikutin kayak Iya. nyokap gue juga ngomong kayak nyokap gue lagi, pokoknya Hal tapi gue tante. gak terlalu gak terlalu yakin aja gitu, kayak Lebih realistis iya, ya, seenggaknya kayak- ada lah pegangan gitu. Apalagi cowok masih buat nafkahin istrinya. Iya. Kalau gue pribadi, karena gue tuh anaknya seneng banget aman gitu, kayak gue tuh senengnya tuh tahu gitu ke depannya tuh apa sih, apa aja yang gue punya, gue cukup nggak ya ke depannya kayak gimana. Jadi buat gue pribadi, gue mau bener-bener kayak udah settle nih, kayak kira-kira gue bisa menyanggupi itu semua atau enggak, kayak
Jadi kalau ini menurut gue pribadi ya, kalau mau ditanya kayak percaya nggak rezeki pasti ada aja. Percaya, tapi semuanya tetap harus direncanakan. Kalau menurut gue pribadi, tapi kayak pasti orang beda-beda gitu. Bisa juga gara-gara gue Virgo, kayak gue selalu punya plan B, plan C, plan D. Gue nggak boleh zodiak. Next ya, pertanyaan selanjutnya Zo, tanya gue. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan kedua, pilih selingkuh atau diselingkuhin? Tadi siapa duluan jawab? Tadi Cila, sekarang Cila. Oke. Selingkuh atau diselingkuhin? Aduh, berat juga ya, karena kayak Gengsi. menurut gue kalau ditanya pilih mana sih, menurut gue mendingan diselingkuhin ya. Karena kayak walaupun ya pasti sakit jiwa, maksudnya kayak sakit banget gitu, tapi kayak lo tetap berada di posisi yang benar gitu loh. Walaupun hubungan lo kayak misalkan ya orang selingkuh kayak motifnya banyak banget kan, kayak alasan dibalik itu tuh banyak banget. Mungkin walaupun hubungan lo sebenarnya udah amburadul gitu, kayak lo tetap on the right track gitu loh. Kalau sampai pasangan lo selingkuh kan berarti dia yang salah, nggak sih? Kayak kesalahannya nggak ada di gue lebih kayak gitu sih orangnya. Ayo jawab, Zoe. Gue kayak pilih diselingkuhin juga, karena kayak gue pernah gimana ya? Gue pernah maksudnya misalnya gue marah nih sama pasangan gue karena kesalahan dia, bukan konteksnya bukan selingkuh ya, kayak masalah kecil atau masalah besar, kayak misalnya kayak gue sebel gitu, kayak sebel nih orang ngelakuin kesalahan gitu. Ya udah gue kayak cuman sebel, terus kayak nanti sisanya kayak udah gue mau maafin apa gimana sih, gue maafin apa enggak gitu. Tapi kalau misalnya ternyata waktu misalnya gue yang ngelakuin salah, gue lebih sedih, ngerti nggak? Kayak rasanya tuh lebih kayak anjir kok gue bisa salah sih gitu. Kayak gue lebih ngerasa nggak enak gitu. Jadi kayaknya gue milih diselingkuhin aja, soalnya kayak nyakitin orang, kayak gue ngerasa lebih kayak nggak enak gitu. Alicia. Kalau gue harus jawab beda biar nggak sama semua. Ya diselingkuhin lah, sama sih kayak Zoe juga. Maksudnya kalau misalnya kita yang punya salah, jadinya nggak enak aja gitu, nggak enak hati gitu loh jadinya. Kalau misalnya kita yang disakitin, kayak ya udah jadinya pilihannya ada di kita gitu loh. Bener, gue juga sih diselingkuhin. Iya, sama. Karena kayak serem gitu nggak sih karmanya, kayak lo nggak tahu gitu, karma tuh bisa datang kapanpun. Terus kayak terus si perasaan bersalah tuh kayak apa ya, susah banget nih gak sih buat dirasain gitu loh. Kalau misalnya ngerasa bersalah tuh kayak males banget gak sih? Kayak lebih nggak enak juga nggak sih? Kayak lebih dihantui penyesalan gitu. gitu nggak sih? Karena kalau misalkan diselingkuhin ternyata kayak udah gitu nggak sih? Maksudnya kayak lo misalkan sakit nih, bukan diselingkuhin aja, misalkan kayak putus atau apapun dengan alasan apapun, pas lo rasain ya udah itu jalan begitu aja. Maksud gue kayak itu yang masih bisa ditoleransi. Maksudnya yang kayak kan itu bisa kita sebel aja, kayak sebel, gue diginiin gitu. Pasti kan itu yang bisa ngilangin rasanya kita sendiri kan. Tapi kalau misalnya ngerasa bersalah sama orang, kayak nggak yakin gitu tuh, apa masih Kayak lebih susah maafin diri sendiri gitu ya. Gitu. Nah tapi lo ini nggak kayak, menurut lo kayak orang selingkuh tuh 100% yaudah lo salah, atau kayak lo masih nerima kayak maksudnya balikan gitu? Bukan kayak ini kayak perselingkuhan tuh bisa ditolerir nggak iya, sih? iya. Pertanyaan yang Enggak menarik. sih, menurut gue enggak deh. Karena apa ya? Karena tuh kayak kalau misalkan satu kali diselingkuhin berarti ya udah dia benar-benar bukan benar-benar sayang sama lo gitu loh. Karena kalau misalkan dia sayang sama lo 100% dia nggak akan selingkuh, nggak akan ada di otaknya, walaupun alasan apapun tuh nggak akan ada. Ya kan di luar sana masih ada kan kayak pernah selingkuh terus masih Balikan atau lagi, bahkan maafin gitu ya. bahkan udah suami istri gitu kayak selingkuh gitu. Gue bingung sih, kalau suami istri tuh beda gitu loh sama pacaran, konteks selingkuhnya. Tergantung nggak sih, kayak tergantung kalau kita yang diselingkuhin kita mau nerima banget atau nggak mau nerima gitu. Kalau misalnya nerima setengah-setengah ya bakal terhantui gitu loh hubungannya. Tapi kalau misalnya lo mau maafin, ya udah maafin total, bener-bener lupain. Ya, pilihannya tuh lo mau apa enggak, kayak ya itu tadi nggak bisa mau tapi ada nggak bisa tapinya setengah-setengah. Iya, kayak ya udah lupain aja kalau lo mau maafin. Tapi kalau misalnya lo nggak bisa sama sekali, ya udah tinggalin. Iya bener. Kalau gue juga nggak tahu ya, gue belum pernah ada di kasus dimana gue diselingkuhin gitu. Tapi kalau dari gue sendiri kayak menurut gue itu udah salah fatal gitu nggak sih, kayak untuk ada pikiran mau aja tuh menurut gue kayak kok bisa sih gitu. Gitu. Jadi kalau sampai terjadi berarti ya udah, berarti lo nggak mau sama gue gitu. Iya itu kan kayak artinya kayak itu pilihan gitu loh. Kalau misalnya selingkuh tuh nggak ada yang namanya lo nggak sadar atau Iya. atau kayak
apapun Betul. pokoknya itu pilihan. Kalau misalnya satu Iya. kali selingkuh itu pilihan, dan itu Setuju. kayak menurut gue selingkuh tuh bukan yang kayak kebiasaan, ngerti nggak sih? Bukan yang kayak satu orang kali selingkuh bukan berarti dia bakal terus selingkuh, tapi Iya. itu emang pilihannya. Iya. Jadi kalau misalnya nggak diselingkuh, mending berpikir sekarang. Karena selingkuh tuh ini gak sih kayak sulit gitu gak sih, kayak lo harus diem berarti Iya, kalau mau melakukan niat itu berarti gitu. lo niat, dan itu lo memilih untuk melakukan itu. Kalau hilaf itu gimana? Maksudnya kayak bukan hilaf Enggak, sih, nggak ada sih. kayak Kalau itu pilihan Zul, Kalau menurut gue kayak hilaf adalah pembelaan dari orang selingkuh. iya benar. Sorry banget untuk tim selingkuh. Iya, jalan. Nah tadi kan udah dibahas nih selingkuh sama diselingkuhin. Abis itu proses selanjutnya adalah memaafkan atau dimaafkan. Menurut lo gimana? Mendingan dimaafin atau memaafin orang? gue memaafkan deh. Karena kayak tadi nggak sih, gue kayak gue tuh males banget punya rasa bersalah gitu loh. Dan kalau misalnya memaafkan kan kayak apa sih, keputusannya di gue kan, kayak udah gue, maksud gue tinggal tanya ke diri gue doang kayak udah gue maafin nggak ya gitu. Kalau misalnya maafin dan berarti gue harus ikhlas, kayak udah nih udah gitu. Kalau misalnya minta maaf kan kayak belum tentu dimaafin pertama, terus kedua kayak udah dimaafin tapi gue masih ada rasa kayak nggak enak gitu, kayak gue Iya, nggak mau kayak gitu. gitu. Jadi gue milih minta maaf, memaafkan. Terus siapa nih mau jawab? Karisha. Kok kayak dua-duanya sama aja deh buat gue. Kayak gue pernah mengalami di fase dua-duanya sejujurnya, dan kayak namanya hubungan, mungkin kan gue udah lama kali ya sama pasangan gue, jadi kayak ya gue udah pernah dua-duanya, ya dua-duanya wajar aja gitu buat gue. Kayak lebih ke ini ya, kayak tahu kapan harus minta maaf sama kapan Iya, harus gitu tahu. aja. Kapan tahu? Aduh, tahu. Maksud gue kayak, maksudnya hubungan gue yang lama juga jadi belajar gitu loh, kayak gue nggak boleh egois, terus gue nggak boleh ini ya, kalau gue harus minta maaf ya gue minta maaf, kalau gue harus memaafkan ya gue harus memaafkan. Tapi misalnya kadang tuh ada gini tahu, misalnya kita nggak salah ya, kita buat nenangin hubungan tuh kita yang harus duluan gitu, ngerti nggak? Yang waras malah gitu. Iya, maksudnya ya udah lo pasang otak aja dulu, maksudnya pasang otak yang waras dulu gitu loh, Demi kayak demi menyelamatkan hubungan lo gitu. Gue sih tipe yang kayak gitu. Gue nggak tau, Iya. karena mungkin gue udah nikah dan lumayan pacaran lama, jadi kayak Tapi gue sekarang kayak gara-gara gue mau nikah juga, maksudnya kayak hal-hal yang kayak misalnya gue sebenarnya sebel banget, tapi gue tuh udah keburu malas Iya, jadi bukan lampiasin, kayak mempermasalahkannya, kayak ujung-ujung gue besok harus ketemu, harus ngurusin, harus ini kayak udahlah ikhlasin aja. Jadi sekarang jadi lebih kayak gitu. Dan gue kaget juga sih, kayak gue tiba-tiba di titik itu kan, kayak gue keren juga banget. Kayak dulu kita kan kayak Iya, kita enak dulu. aja gue, Iya. tapi kayak ternyata udah nggak bisa kayak gitu. Kayak maksudnya selama kalau dulu gue jahat Masih. banget. Ngomong di sini. selama masih tahu porsi, udah nggak bisa. Maksudnya gimana ya, kayak selama Maksudnya selama enggak maksudnya menyelamatkan bukan- aja iya. deh, maksudnya menyehatkan dan menyelamatkan selama hubungan. masih merasa, kecuali kayak lo ngelakuin itu tapi lo nggak senang, kayak ibu goblok banget deh, itu kan pasti ada yang salah kan. Iya. Kayak harusnya lo nggak kayak gitu. Gitu. Benar. Lo Cil? Lo dulu deh. Iya. Kan sih pertanyaannya memaafkan atau dimaafkan? Apa? Memaafkan atau minta maaf? Memaafkan atau dimaafkan? Duh, gue jadi pusing deh. Maaf. Dimaafkan. Sulit, karena menurut gue maafin orang juga nggak segampang itu. Jadi apa ya? Iya sih. Gue sama banget. Tapi Kalau jadi kayak kayak maafin orang tuh gak segampang itu. Tapi buat jadi orang di posisi yang kayak mohon-mohon untuk dimaafin juga nggak segampang Gampang itu. itu. Jadi kayak ya udah, sama kayak Karisha kali ya, kayak camping jangan ego aja, nggak sih? Misalnya di sini mainin ego gitu loh, lo tahu mana yang bener mana yang salah gitu buat hubungan lo. benar. Hmm. Jawab mampus kan. Kalau gue tuh ini sih, gue masih Dingin juga ya. apa sih, Ini depan AC. bingung antara keduanya, karena kayak gue kayak yang tadi Ega bilang, kayak gue tuh lumayan susah banget gitu loh untuk memaafkan orang. Ini konteksnya hubungan gitu gak sih? Iya, pokoknya kayak gitu, gue tuh susah banget gitu loh untuk memaafkan pasangan gue, nggak tahu gara-gara apa. Kayak mungkin itu yang tadi Karisha bilang, gue tuh masih menomorsatukan ego gue yang pertama, terus kayak ya banyak hal lain lagi lah. Terus tapi gue pengen banget gitu loh jadi orang yang bisa memaafkan, tapi ya mungkin masih proses. Iya. Benar. Itu sih. Nextnya pertanyaannya adalah
sayang atau sayang? Ada yang ngomong dong? Pertanyaan keberapa tadi? Keempat. Keempat. Ini yang terakhir kita bahas ya. Ya. Sayang atau disayang? Yang disayang atau menyayangi orang gitu ya? Gue jawab. Boleh? Disayang dulu sih. Kayak kalau menurut gue soalnya kalau kita yang disayang dulu kita bakal bisa ngikut ya, apalagi kita cewek gitu loh. Cuma ya nggak apa-apa juga, kadang kayak the power of love tuh. Iya. Kayak indah nggak sih? Gue ngomong kayak kayak sebenarnya. gini. Kayak menyayangi orang tuh indah anjir sebenarnya. Iya. Kalau orangnya bener dan orangnya ya orang bener tepat. gitu, orang tepat. Iya. Enggak sih. Iya gue gitu. Oh, Dengan gitu. di Iya Disayang disayang karena terus gue percaya sama kata-kata cewek tuh cerminan cowoknya. Kayak pasti kalau misalnya cowoknya nge-treat ceweknya kayak nggak tau ya, gue model yang kayak ih kok dia bisa sih giniin gue juga mau dia bisa, maksudnya kayak kan. Terus tapi ada juga orang yang kayak gue maunya nyari orang yang sayang sama gue kayak gini tapi kayak aduh tunggu deh gue ngeblank. Apa kadang kayak kita lupa kayak untuk jadi orang yang kayak bisa disayang sama gimana sih, kayak yang bisa nyenengin orang, kayak maunya kayak disenengin mulu kan. Kayak maksudnya kalau misalnya udah kayak bisa ngeliat apa sih pasangan gue sayang banget sama gue, kayak masa lo nggak pengen sih kayak gue juga mau deh kayak ngasih perasaan itu ke pasangan gue gitu. harus seimbang sih emangnya kan. Iya. Sebenarnya sama sih sama kalian bertiga, kayak yang pertama pasti gue akan lebih mau kalau disayangin terlebih dahulu tuh gitu, terus habis itu baru deh gue kayak bisa menyeimbangi dia gitu. Yang terus yang tadi Zoe bilang kayak karena gue disayang segitunya pasti gue kayak termotivasi untuk gimana ya, bukan termotivasi kayak ya jadinya sayang juga karena disayangi. Tapi lo pada pernah nggak sayang duluan sama cowok? Aduh, suka deh, jangan sayang dulu deh, sayang kayak butuh waktu gitu kan. Sumpah gue nggak pernah deh. sumpah gue nggak pernah. Suka duluan, gue pernah nggak ya? Gue pernah sih sama suami gue lah. Oh iya. Kayaknya gue duluan deh. Terus itu gimana, kan misalnya suka nih, Gue pernah. Ya lanjut. gimana? Tunggu deh, kan kita cewek, mesti gimana sampai Maksud gue lo ngapain gitu? Iya. gue suka sama orang kayak nggak pernah nggak dapet juga sih. Iya, siapa yang menang kok? Ayo salah ya. Maksud gue kayak udah nih gue suka, tapi gue suka maksud gue nggak nunjukin gue suka nih sama lo, enggak. Kayak ya udah kayak suka aja gitu, cakep ya nih gitu, ngeliatin kali ya. Terus udah deh abis itu nggak tahu jadi aja ternyata. Ya jodoh nggak sih sampai nikah. Itu gimana sih? Maksudnya kayak rasa sukanya tuh lo apain? Nggak, kalau misalnya cowok, ih gue suka deh, gue mau deketin gitu. Iya, terus kayak ada actionnya gitu. Kalau gue sih cewek tuh enggak. ngapain sih? Ih, gimana ya? Gue tuh dari dulu kalau ada pertanyaan kayak gini gue tuh kayak selalu gak pernah gitu kan. Terus pas gue ketemu itu nggak tau sebut nama ya, pokoknya cowok gue yang sekarang. Cowok gue yang sekarang tuh waktu itu gue ngerasa gue dari awal tuh kayak sebenarnya nggak yang gimana ya, Kar, suka tuh as in gimana sih? Ya suka aja, ih cakep Ih, gitu kayak kan. Maksud cakep gue gitu nggak kayak kan. gue ingin memiliki. Itu gue nggak. Maksud gue nggak ada di tahap itu gitu loh. Iya. Kayak gue cuma ih cakep gitu, cakep Kayak, nih. iya kayak gue suka gitu. Terus apa ya waktu itu yang gue lakuin? Sebenarnya gue melakukan sesuatu nggak dengan intensi gue pengen memiliki Iya lo nih kan? dan kayak gitu, cuma kayak Dapat gitu. kayak ngobrol Dapet gitu. ternyata sinyalnya Klop gitu hijau ya, gitu, iya. jadinya berlanjut. Tapi kalau misalnya udah suka, terus dideketin, maksudnya kayak terus lo deket, itu masih ada kayak ini nggak sih, kayak jual mahal apa kayak udah gas nih, gue juga suka gitu. Kayak gue tipe yang gas deh, gue juga Gas suka. gitu, kayak nggak jujur, bohong ya. gitu. Iya, gue kayak gitu kayaknya deh. Tapi Sorry, juga karena please. gue lumayan sulit kayak lumayan susah buat suka sama Nah. orang. Jadi pas gue suka sama orang, jadi gue kayak jatuhnya kayak nafsu banget gitu. Jadi gue gas Iya juga. kan, gue juga gas juga tuh. Iya gimana? Nggak pernah suka sama orang. Maksudnya nggak pernah suka. Benci orang yang enggak gitu, maksudnya kayak nggak pernah suka duluan deh. Gak tau kenapa sumpah. Kayak ya udah. Tapi kayak pernah doang kayak ih ganteng deh. Gue sering sih langsung ngeliat kayak ih ganteng. Tapi itu deh. orang yang beda beda, kan? maksudnya orang kayak artis gitu, bukan yang kayak gue, ngerti gak sih, bukan yang selingkup sama Oh, kita. terus kayak sampai Karena kayak gue oh, pernah pernah. kawas pernah sih. Tahu gue. Tapi kan Gokil. Pernah gak sih suka sama orang sih tiba-tiba pas tahu. Aku jadi udah kayak, Iya. iya, maaf Iya, ya, ya. kalian. Orangnya udah meninggal. Iya,
orangnya tuh pas kalian udah deket ternyata nggak ya, gitu. gue sering Karena orangnya freak gitu misalnya. Males banget. Berarti lo masuknya kayak gara-gara ini doang kan? Apa Looks-nya, iya, looks-nya doang. Itu nggak menilai guys, jangan lihat orang dari penampilannya. Nah, lo kesuka sama penampilannya atau kayak sama apa sih? Bukan sifat apa sih? Bukan sifat apa? pikiran kayak apa ya? Cara ngomong. Itu suka dari first sight gitu kayak ganteng deh, atau kayak waktu udah ngobrol udah kayak tahu gerak-gerik kayak gimana kayak ganteng Gue gitu banget dulu sih, gitu. kayak ih cakep gitu kan, cakep. Terus abis itu kayak kalau misalnya dia kayak ih pinter juga gitu, ngomongnya nyambung, wawasannya luas, kayak itu jadi nilai plus. Kalau gue kayak itu awalnya kayak ih cakep gitu kan. Terus waktu itu tuh kayak cerita-cerita gini nih, terus kayak teman-teman mendukung gitu kan. Jadi gue kayak jadi penasaran gitu sama personality-nya gimana sih. Terus ternyata kayak makin tahu kayak makin penasaran, terus makin suka. Jadi ya udah deh. Kenapa gue kayak grogi sama Ini terakhir, Coba milih cowok ganteng atau cowok pinter? Aduh tapi kalau pinternya in general atau kayak pinter sekolah? Di semua hal deh, pinter gitu. Tapi Gue dua-duanya boleh. nggak bisa, nggak ada orang Demi dua-duanya. apa? Ada nggak sih? Gue mau atau nggak usah ganteng-ganteng banget, nggak usah pinter-pinter banget lah. Ngapain dipilih gitu kan? Ngapain dipilih kan? Deh, Pinter sih. Pinter. cakep tuh bisa lah. Bisa lah Kalau cakep, didandanin. kalau misalnya ganteng tapi ngomongnya kayak A I O E O tuh kayak apaan sih gitu ini. berarti lo ini dong kayak percaya kayak orang yang bukan jelek ya, kayak nggak ganteng tapi pinter, terus personality-nya kayak nunjukin dia iya pinter gitu, Karismatik jadi gitu. karismatik, jadi kayak ini nggak menurut lo jadi kayak ngangkat ngangkat gitu. Iya percaya banget. percaya banget. Terus kalau misalnya orang ganteng tapi ngomongnya kayak nggak ada Iya. wawasan tuh kayak jatuhnya jadi kayak kelihatan apa ya? Ya udah gitu loh. Kayak oh ya udah apa, Ya udah. selamat buat muka lo gitu. Kalian stay di Instagram aja gitu. Tapi kalau cowok kebalik nggak sih? Apa? Kalau cowok mah cewek cantik, ini cantik. Nggak sih? Apa nggak menurut lo semua? Kan beda-beda ya. Iya sama sih gitu. Nggak tahu dia mungkin kita boleh Coba tanya gue balik kalau- lo pilih Coba cantik kita kalau tanya. pinter. Iya coba tanya. Iya coba lo jawab. Jawab Lo cantik. Lo mendingan cantik kalau pintar. Oh gue pinter sih, tetap cewek. Pintar mah cantik bisa pakai makeup. Demi apa sih? Lo dulu deh. Gak apa-apa ya. Tapi gue tuh dalam pelajaran bego banget gitu. Tapi kan maksudnya ya udah di kehidupan. Oh, lo tapi nggak gue bego. pede sih di kehidupan, gue gak bego. Terus kalau cantik kayak itu kan, ya gue juga harus cantik gitu. Anugerah. Enggak, kayak gue harus berusaha buat juga jadi cantik. Ngerti gak sih gimana sih? Itu bukan pilihan gak sih? Cantik tuh emang harusan menurut Kalau lo gitu. gue milih cantik karena pintar bisa belajar. Iya sih bener sih. Gue jadi nyesel jawab. Tapi kan banyak yang underestimate kayak ya lo apa Cantik bego gitu ya? Cantik bego, iya kayak gitu. Enggak kok, kita pinter aja. Gue jujur gak suka banget sih sama orang yang mengunderestimate. Iya. Terus kayak maksud gue kayak ya lo pinter tuh macem-macem ya, maksudnya Iya. nggak cuma pinter, nggak usah pinter akademik deh, kayak ternyata dia master piano gitu kan, kayak Iya. iya sih, kayak lo penyamping piano. kayak Pintar dandan juga itu iya kan, bener, pinter bener. dandan juga pinter, nggak semua orang bisa dandan. Dan pinter tuh banyak banget gak sih Banyak. orang pinter tapi jahat? Kan Iya. Pinter atau dia nggak bisa kayak apa menata kepinterannya gitu. Iya, kayak maksudnya pinternya tuh karena saking pinternya jadi ya udah dia mikirin yang hal-hal pinter doang, ngerti? Iya. Kayak nggak terbuka sama hal lain. Ya nggak Iya. tahu sih, banyak macam-macam. Ya pokoknya seimbang aja ya, dari Iya sih, di semua semua di dalam semua hidup hidup seimbang. Benar. Apa lagi? Udah sih. Udah 30 menit lah. Udah. Oh iya. Oke, segitu dulu bahasan kita kali ini. Ada saran nggak kita mau bahas apa, ngobrol-ngobrol lagi? Iya, terus Komen kayak di bawah. komen aja di bawah. Tapi udah banyak tuh, siapa tau ada yang kayak lagi bingung kayak Terus kita baru ya speak up kayak gini. Iya ya. Terus ini gak sih kayak kalian nontonnya kayak apaan sih, sotoy gitu? Komen kayak Atau kayak Ih, bang pokoknya otak gitu ya. Iya kayak apa? Komen aja lah biar kita lebih dekat. benar. Oke, jadi See you. See you on our next video. bye.